Di lereng gunung terpencil di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada jalur setapak yang sering dilewati oleh para pendaki profesional. Jalur itu dikenal pendek, tapi penuh mitos. Mereka bilang, di tengah hutan lebat itu, tersisa sebuah desa mati. Desa yang sudah lama ditinggalkan manusia. Atau, begitulah kata peta. Desa itu bernama Kali Putih. Itu bukan nama asli, tapi nama samaran untuk melindungi lokasi sebenarnya. Kisah ini berasal dari seorang pendaki bernama Raka, bukan nama asli. Raka adalah seorang penjelajah hutan yang gemar mencari tempat-tempat angker untuk konten vlog pribadinya. Suatu hari, di akhir bulan, Raka nekat mendaki solo mendekati area desa Kali Putih. Dia bertolak pada sore hari, bertekad mencapai puncak menjelang subuh. Namun, setelah berjalan 3 jam memasuki hutan tebal, kabut mulai turun tebal sekali, menghalangi pandangan hingga tidak lebih dari 2 meter. Raka tersesat. Dia membuka GPS. Sinyal hilang total. Kompas jarumnya berputar liar, tidak menentukan arah utara. Dalam kebingungan itu, di kegelapan hutan, Raka melihat ada pancaran cahaya redup jauh di bawah bukit kecil. Dia mendekat. Semakin dekat, dia menyadari bahwa cahaya itu bukan dari hutan, tapi dari sebuah bangunan. Raka mendekatinya. Itu adalah gerbang desa yang besar, terbuat dari batuan bata merah tua yang sudah ditumbuhi lumut dan akar pohon beringin. Di atas gerbang itu, terukir tulisan Jawa kuno yang sudah sulit dibaca. Raka menerjemahkannya berdasarkan pengetahuannya kelas bahasa. Selamat datang di rumah kita. Raka melangkah melewati gerbang. Saat kakinya menginjak tanah di dalam desa itu, sesuatu berubah. Suara angin tiba-tiba berhenti total. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara burung malam. Hening yang membeku tulang. Di hadapannya, berbaris sekitar 30 rumah kayu tua. Semuanya dalam keadaan roboh sebagian. Jendela-jendela kaca pecah menatap kosong ke arah Raka. Ini adalah desa hantu. Raka merinding. Dia memegang senter dan pentungnya, berniat segera berbalik mencari jalan keluar. Tapi sebelum dia berputar, di ujung desa, jauh di kegelapan, dia melihat sosok pendek, berdiri mematung di tengah jalan. Sosok itu memakai kain putih kepala sampai kaki, menutup seluruh tubuhnya. Raka menghentikan nafasnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam, menunggu. Raka memutuskan untuk mendekat. Dia adalah seorang pemburu horor, dan rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Dia berjalan pelan di jalan setapak batu. Rumah-rumah yang dilewatinya memiliki tanda-tanda pernah ditinggalkan mendadak. Pintu-pintu terbuka lebar. Masih ada piring dan gelas di meja makan yang sudah tertutup debu tebal seolah baru saja ditinggalkan 5 menit lalu. Di salah satu rumah, Raka melihat foto keluarga tergantung di dinding. Wajah orang-orang di foto itu dicoret dengan spidol hitam tebal. Matanya dicoret, mulutnya dicoret. Di meja depan foto itu, ada dupa yang sudah habis terbakar. Raka mencapai bangunan terbesar di desa itu. Tampaknya ini adalah balai desa atau rumah kepala adat. Pintunya terbelah 2, besar sekali. Raka mendorong pintu itu perlahan. Squeak, suara engsel berkarat mengaung di keheningan. Di dalam balai desa, lantainya penuh kerikil putih. Di tengah ruangan, ada sebuah altar besar. Atap balai desa sudah bocor. Sinar bulan masuk menerangi altar tersebut. Di altar itu, Raka melihat puluhan peralatan adat. Keris berkarat, patung-patung kayu berbentuk aneh. Dan di tengahnya, ada sebuah peti kayu panjang. Raka mengarahkan senter ke peti itu. Tertulis nama di atasnya dengan huruf Jawa. Tapi di bawah nama itu, ada tulisan bahasa Indonesia. Pintu terbuka ketika suara memanggil. Tiba-tiba, dari luar balai desa, Raka mendengar suara. Suara itu bukan angin. Itu adalah suara langkah kaki. Banyak, seperti 5 orang.
10 orang berjalan serentak di atas batu jalanan menuju balai desa. Duk, duk, duk. Rika bersembunyi di balik tumpukan peti di sudut balai desa. Dia mematikan senter. Dia mengintip melalui celah peti. Di luar, dia melihat sosok-sosok itu masuk. Mereka semua memakai kain putih panjang, menutupi tubuh dari kepala sampai ujung kaki. Tidak ada anggota badan yang terlihat, hanya bentuk gumpalan putih. Mereka berjalan bukan seperti manusia, mereka meluncur. Kakinya seolah-olah tidak menyentuh tanah. Sosok-sosok itu berbaris di sekeliling altar. Ada satu sosok yang agak lebih tinggi berdiri di depan peti kayu tadi. Sosok itu mengangkat tangan yang tertutup kain putih. Dan mulailah mereka bernyanyi. Nyanyian itu bukan bahasa yang pernah Raka dengar. Bukan Jawa, Sunda, atau bahkan Arab. Itu adalah bahasa tenggorokan. Suara serak yang keluar berbarengan menciptakan resonansi yang membuat kaca jendela di balai desa bergetar. Pin, pin, gantungan lampu di langit-langit berayun tanpa angin. Raka menutup telinganya, tapi suara itu tetap menusuk kepalanya. Dia merasa pusing, mual, seolah-olah isi perutnya ingin keluar. Sosok tinggi di depan peti itu mengambil keris dari altar. Dengan satu gerakan tegas, dia menancapkan keris itu ke tanah, tepat di tengah lingkaran kerikil. Begitu keris menancap, lilin-lilin di altar menyala tiba-tiba. Api menyala berwarna biru. Raka melihat ke arah sosok-sosok putih itu. Satu persatu, mereka menurunkan kain yang menutupi wajah mereka. Raka menahan jeritan di dalam mulutnya. Di balik kain putih itu, tidak ada wajah, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya kulit kepala yang halus, polos seperti telur. Mereka semua berdiri dengan kepala polos itu, menghadapi ke arah peti kayu. Dan sosok yang tertinggi itu juga menurunkan kainnya. Kepala sosok itu terbalik. Mulut ada di dahi, mata ada di pipi. Mulutnya membuka lebar, tapi suara yang keluar adalah suara perempuan. "Buka pintunya, kita butuh tamu." Pesan itu terdengar jelas di kepala Raka, bukan lewat suara nyata. Raka sadar peti kayu yang dia pegang mulai bergetar. Apa yang ada di dalam peti itu? Dan kenapa sosok-sosok itu menoleh ke arah tempat Raka bersembunyi? Mereka tahu ada tamu di sana. Raka tidak bisa menahan lagi. Dia melompat dari tempat persembunyiannya, berlari melewati tengah-tengah sosok-sosok itu. Saat dia melewati mereka, dia merasakan tangan-tangan dingin yang tidak berbentuk itu menyentuh lengannya. Mereka tidak menahan Raka, mereka hanya mengusapnya, seolah-olah memberi tanda. Raka lari keluar balai desa, kembali ke jalan setapak. Dia lari sekuat tenaga ke arah hutan, melupakan ketinggian, melupakan duri. Di belakangnya, dia mendengar suara keramaian pesta, suara tepuk tangan, dan suara langkah kaki mengejar. Duk, duk, duk. Raka lari tanpa henti selama 2 jam. Dia tidak peduli kaki berdarah tertusuk duri. Dia lari sampai batas hutan, sampai dia melihat cahaya lampu jalan raya provinsi. Raka aman. Dia ditolong oleh truk yang lewat jam 2 pagi. Dia menceritakan ceritanya ke sopir truk. Sopir itu menatap Raka dengan tatapan kasihan. "Masa? Kamu ke desa Kali Putih? Kamu gak tahu isu berita lama?" tanya sopir truk. Sopir menceritakan, 20 tahun lalu, desa itu memang ditinggalkan penduduknya. Tapi bukan karena pindah kerja. Konon, pimpinan aliran sesat di desa itu menyuruh seluruh warganya melakukan ritual bersama, menukar tubuh manusia dengan tubuh tanah. Mereka percaya jika mereka menutup semua indera mereka, tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, maka mereka akan menjadi satu dengan alam abadi. Malam itu, desa itu terbakar, tapi tidak ada mayat yang ditemukan. Hanya pakaian kotor dan barang-barang yang ditinggalkan. Raka merasa lega karena selamat. Dia berpikir itu hanya pengalaman horor sekali seumur hidup. Tapi, 3 hari setelah kejadian, Raka mulai merasakan sesuatu. Pertama, di lengan kirinya muncul guratan-guratan merah seperti tusukan keris kecil.
Guratannya membentuk pola Jawa kuno. Luka itu sakit, tapi tidak berdarah. Kedua, dia mulai mencium bau dupa dan bau tanah busuk setiap dia sendirian di kamar. Dan yang paling menakutkan, pada malam ketujuh, Raka sedang bercermin di kamar mandi. Dia mencuci muka. Saat dia mengangkat wajah dan melihat cermin, dia melihat sesuatu di belakang bahunya. Di cermin itu, berdiri sosok kain putih tinggi. Kepalanya terbalik, mulut di dahi tersenyum lebar. Sosok itu tidak menyerang Raka. Dia hanya berbisik di telinga Raka, "Kamu lupa membawa oleh-oleh." Rika pingsan. Saat dia sadar, dia memanggil kiai atau paranormal kepercayaannya. Paranormal itu ketakutan begitu melihat lengan Raka. Guratan di lengan Raka ternyata adalah nama-nama warga desa Kaliputih yang hilang. Nama-nama itu sedang tertanam di daging Raka. Paranormal berkata, Raka sebenarnya mati di hutan malam itu. Tapi arwah desa itu mengizinkannya pulang. Dengan satu syarat, dia harus menjadi jalan bagi mereka. Kapan saja mereka ingin bertamu ke dunia manusia, mereka akan menggunakan tubuh Raka. Sampai sekarang, Raka tidak bisa keluar rumah setelah senja. Dia sengaja menutup semua jendela, menyalakan terang benderang. Tapi, dia selalu bisa mendengar suara langkah kaki serentak di luar kamarnya. Duk, 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 menunggu pintunya terbuka. Mungkin ada yang mengatakan ini hanya cerita, hanya halusinasi Raka karena kelelahan mendaki. Tapi, coba pikirkan, di setiap lereng gunung, ada banyak desa terpencil yang kita lupakan. Desa yang peta menunjukkan kosong. Tapi, jika kamu nekat mendaki di hari-hari tertentu dan melihat cahaya kecil di kegelapan hutan, jangan pernah berpikir itu adalah petunjuk jalan. Karena itu bisa jadi pintu menuju pesta yang tidak pernah berakhir. Sampai ketemu di kisah horor berikutnya. Jagalah dirimu. Dan jangan lupa like konten ini jika kamu suka dan tinggalkan komen terbaikmu ya.